Untuk pribadi dan kalangan dekatnya, Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ya? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum qomat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya, gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis ini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina belum ditulis udah kelihatan. Maaf. Lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya.
wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini cara memahaminya, Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar, kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat, hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya Engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Hadisnya qudsi. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masa'alah, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini ribuan kali ruku dan sujud yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa?